Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu sore menggerebek perkampungan padat penduduk di kawasan Jermal 15 Medan. Petugas harus melewati gang sempit dan terlibat aksi kejar-kejaran. 5 orang ditangkap dalam penggerebekan ini bersama barang bukti 2 paket sabu, sejumlah alat hisap, dan sejumlah mesin judi disita petugas. Para pelaku terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian ada 5 orang yang kami amankan dan sudah kami lakukan tes urin. Hasilnya kelima-limanya positif pengguna metamfetamin atau sabu. Masih di kota Medan, sejumlah pemuda kocar-kacir hingga melompat ke Sungai Deli saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli. 2 orang diamankan petugas diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah di bantaran Sungai Deli. Petugas juga mengamankan barang bukti 1 bungkus plastik berisi sabu, plastik klip, alat hisap, dan 2 unit sepeda motor. Keduanya digelandang ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi tersangka pembunuhan berencana Putri Chandrawati yang masih diperiksa di Barreskrim Polri. Kali kedua Putri diperiksa sebagai tersangka dan akan dikonfrontir dengan tersangka lain. Kedatangan Putri Chandrawati tidak terlihat di Barreskrim Polri Jakarta, namun kuasa hukumnya Arman Hanis yang tiba sekitar pukul 10 pagi tadi memastikan bahwa kliennya sudah lebih dulu tiba di gedung Barreskrim. Hari ini Putri dikonfrontir atau dipertemukan dengan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, diantaranya dengan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky Rizal, serta Barada Richard Eliezer, serta 1 asisten rumah tangga bernama Susi. Penyidik akan menguji kebenaran dan mencocokkan keterangan dari para tersangka dan juga saksi, terutama terkait dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang disebut jadi motif pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo. Pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Putri Chandrawati kembali tidak terendus awak media. Kuasa hukum Putri menyampaikan bahwa kliennya siap memberikan keterangan kepada penyidik. Putri Chandrawati memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri untuk kembali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kehadiran Putri di gedung Barreskrim Polri lagi-lagi tidak terendus media yang sudah menanti. Sementara kuasa hukum Putri Chandrawati memastikan kliennya hadir dan siap memberikan keterangan pada penyidik. Siap, Roger. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, artinya hari ini Putri siap untuk konfrontir. Putri sendiri sekarang di mana? Udah dalam, Pak? Datang jam berapa, Pak? Saya belum tahu, saya pulang. Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan atau belum? Masih belum. Harus belum, nanti ya? Bapak dulu harus. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Setelah pemeriksaan ya. Siap, Pak. Nanti tunggu ya, Pak. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan kali ini Putri bakal dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, serta 1 orang saksi asisten rumah tangga bernama Susi. Sebelumnya, pada 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam dan penyidik tim khusus belum menahan Putri. Saat itu, polisi beralasan pemeriksaan sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka Putri Chandrawati. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada Putri dalam pemeriksaan Jumat lalu karena terkesan menghindar dari media. Enggak lah, saya nggak ngerti lewatnya lewat mana. Saya nggak ngerti lewat mana. Ya enggak, semua sama. Ya pemeriksaan semua sama, berlaku equal. Ya. Pakai aja lah depan sini loh masalah. Iya, nggak salah. Polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua bersama suaminya Ferdi Sambo. Sebelumnya, Putri Chandrawati menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk pertama kalinya, Putri bertemu dengan suaminya Ferdi Sambo sejak mereka jadi tersangka.
Untuk pertama kalinya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Kemudian sosok Putri dalam adegan rekonstruksi ini diganti oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua digelar tim Sus Polri Selasa kemarin di 3 lokasi dengan 78 adegan. 16 adegan pertama memperagakan peristiwa di rumah Magelang tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Rekonstruksi dilakukan di aula yang ada di rumah Sambo di Jalan Saguling. Adegan Putri yang sedang berbaring di kamar dan dihampiri Ricky Rizal, Kuatma'ruf, dan Joshua diduga menjadi awal mula penembakan. Meski demikian, tidak ada adegan Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan oleh Kuatma'ruf sebelumnya. Rekonstruksi selanjutnya adalah terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3. 35 adegan yang terjadi pada tanggal 8 Juli diperagakan. Di rumah ini, Ferdy Sambo dan Putri duduk berdampingan di sebuah sofa. Sambo dan Putri sempat menolak melakukan beberapa adegan. Peristiwa di rumah pribadi Jalan Saguling disebut sebagai tahapan perencanaan pembunuhan. Terakhir, rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ada 27 adegan yang diperagakan terkait peristiwa eksekusi Brigadir Joshua. Ferdy Sambo, Barada Eliezer, dan Joshua berada di satu ruangan saat eksekusi. Diperagakan pula sejumlah tindakan Sambo yang dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua. Unjuk rasa tolak wacana kenaikan BBM di Makassar ricuh. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.